Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di video fight recap kedua dari UFC 279 kemarin. Dalam video ini, duel yang kita bahas adalah main event dari acara ini. Dua legenda yang membesarkan nama UFC, sang ikon Nate Diaz dan sang legenda UFC lightweight Tony Ferguson. Masih menyambung video fight recap yang kemarin. Main event dari acara ini seharusnya Nate Diaz versus Khamzat Chimaev, namun berubah menjadi Nate Diaz versus Tony Ferguson di detik-detik akhir karena Khamzat tidak menunaikan kewajiban berat badannya. Banyak yang bilang nih, Pak RT, ini semua udah disetting sama UFC. Karena lihat sendiri acaranya kayak apa. Di main event, Khamzat Chimaev menghabisi Kevin Holland secepat kilat. Sedangkan di main event, dua veteran ini tampil lamban dan loyo. Gak mungkin lah UFC mau beneran tandingin Nate Diaz versus Khamzat. Bisa dibantai Nate Diaz di malam terakhirnya ini. Lah, justru karena tahu Nate Diaz bakalan dibantai oleh Khamzat, makanya Dana White membuat pertandingan ini. Tidak ada istilah pertandingan perpisahan di kamus Dana White. Semua fighter adalah aset yang akan digunakan semaksimal mungkin hingga detik-detik terakhir mereka bersama UFC. Kita lihat legenda UFC BJ Penn yang memiliki duel legendaris melawan George St. Pierre dan Nick Diaz. BJ Penn dianggap sebagai fighter MMA paling bertalenta di masanya. Bahkan dia adalah fighter pertama dalam sejarah UFC yang mencoba kampanye double champ sebelum Conor McGregor. Di ujung karirnya, BJ Penn hanya digunakan UFC untuk mendongkrak nama-nama bintang baru. Usai kalah dari Nick Diaz, BJ Penn terus diadukan dengan bintang-bintang baru di masa itu, seperti Rory McDonald dan Ray Rodriguez, hingga mengalami 7 kekalahan berturut-turut sebelum akhirnya dikeluarkan dari UFC. Begitu juga dengan sang legenda Anderson Silva. Meski hingga saat ini namanya masuk dalam diskusi The Greatest of All Time dengan rekor 16 kemenangan beruntun yang sampai saat ini tidak tersentuh, hubungannya dengan UFC tidak alha baik. Usai patah kaki, mengetahui Anderson tidak akan sama lagi, UFC menggunakan namanya yang masih harum untuk mendongkrak bintang-bintang baru. Itu mengapa, sekalipun banyak yang mencemooh pilihan Khabib untuk pensiun dini, dibilang takut lah, dibilang lari lah, menurut gua ini adalah pilihan paling tepat dari seorang atlet combat sport. Pensiun di puncak karirnya. Karena ketika performa mulai menurun tapi masih memiliki nama besar, industri ini hanya memandang fighter sebagai aset yang bisa digunakan untuk mendongkrak prospek-prospek baru. Apalagi aset sebernilai Nate Diaz. Bagi yang mengikuti UFC sejak lama, perselisihan antara Nate Diaz dan UFC sudah berlangsung lama bahkan sejak Nate bergabung dengan industri ini. Banyak planning-planning busuk Dana White yang menggunakan nama Nate Diaz untuk mendongkrak proyek Dana White. Seperti Nate Diaz yang kalah majority decision dari Conor McGregor di pertemuan kedua mereka. Pertandingan ini lebih kepada membersihkan nama Conor McGregor saja, agar ia bisa lanjut ke langkah bisnis berikutnya. Karena setelah kejadian ini, meski skor mereka satu sama atau malah bisa dibilang lebih unggul Nate karena Nate menang finish dan Conor hanya menang majority decision, Conor langsung dimajukan ke perebutan double champ. Sedangkan Nate dibuang begitu saja. Begitu juga dalam press conference ulang tahun ke-25 UFC. Highlight utama dari acara ini adalah pengumuman bahwa Nate Diaz akan diadukan dengan Dustin Poirier. Padahal, UFC hanya menggunakan nama dan star power Nate Diaz untuk membuat fans dan media menyoroti acara ini. Dan di akhir acara, UFC malah mempromosikan duel UFC 229 Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Untuk itu Nate Diaz meninggalkan acara ini karena tahu UFC hanya memperalat namanya. Dan duel dengan Dustin Poirier batal. Sejarah panjang perselisihan Nate Diaz dan UFC bisa brother semua tonton dalam video lama Radio Tempur saat merayakan 30.000 subscribers dulu. Termasuk juga Nick Diaz yang lebih dulu diperlakukan sama seperti Nate Diaz. YouTuber baru favorit gue Patrick Gavia juga baru mengunggah video dokumenter yang sangat menarik dan komprehensif mengenai sejarah Nick Diaz dan Nate Diaz, dan bagaimana UFC memperlakukan mereka hingga ujung karirnya. Brother semua wajib nonton video ini. Itu mengapa kejadian kemarin dianggap sebagai poetic justice atau keadilan yang puitis. Karena rencana perusahaan ini untuk merenggut citra dari veteran mereka yang telah membangun nama industri ini hanya untuk diberikan kepada bintang baru mereka gagal total.
saking puitisnya, sampai-sampai seolah semua ini sudah disetting. Oke deh, sekarang kita bicara soal settingan. Logikanya, kalau memang sejak awal UFC menargetkan tidak ingin Nate Diaz versus Khamzat, tapi Nate Diaz versus Tony, ya sejak awal aja umumin Nate Diaz versus Tony. Karena pertandingan ini adalah pertandingan yang diimpikan fans sejak bertahun-tahun lalu. Dan Nate Diaz pun sudah lama meminta pertandingan ini. Dan penjualan pun pasti lebih laku ketimbang Nate Diaz versus Khamzat. Seperti kata Khamzat sendiri, dia tidak masalah disoraki di Amerika. Karena di Amerika, mayoritas fans adalah fans Nate Diaz. Tapi semua orang juga tahu, Nate Diaz tidak ada kesempatan melawan Khamzat. Siapa sih yang mau beli tiket cuma untuk nonton idolanya sendiri dibantai orang asing? Alasan orang-orang masih membeli tiket pay-per-view UFC 279 kemarin karena dua hal. Yang pertama, karena semata nama Nate Diaz. Dan yang kedua, karena berharap ada kejadian Nate Diaz bisa menang. Meskipun di dalam lubuk hati mereka tahu Nate Diaz pasti tewas jika melawan Khamzat. Kalau sejak awal UFC mengumumkan Nate Diaz versus Tony, UFC bisa menjual nama California sebagai kampung halaman kedua veteran ini dan mengemasnya sebagai pertandingan perpisahan. Fans akan lebih respect, penjualan pun akan semakin banyak. Termasuk juga jika Khamzat versus Holland diumumkan sejak awal. Sejarah konflik mereka di hotel dulu bisa digoreng menuju pertandingan ini. Dan yang terpenting, press conference bisa jadi pecah, bukan malah batal. Karena gini deh, kalau kita bicara teori konspirasi, kita harus bicara untung ruginya. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau bicara matchup ini settingan, timbangan settingan, dan konflik di balik panggung juga settingan, untungnya apa? Naikin pay-per-view. Acara udah tinggal semalam men. Orang gak akan tiba-tiba beli tiket pay-per-view. Malah, tiket udah pada ditukar semua. Konflik kayak gini cuma untung hype di sosial media doang. Dan justru lebih banyak ruginya. Pertama, UFC harus minta maaf karena press conference mereka yang sudah menjadi hak pembeli tiket harus dibatalkan. Dan yang kedua, citra Khamzat justru tercoreng sekarang. Coba kalau sejak awal Khamzat ditandingkan dengan Holland di middleweight atau di catchweight, nggak akan kita bahas ketidakprofesionalan ini. Coach Khamzat pun tidak perlu interview sana-sini untuk minta maaf dan mengklarifikasi masalah berat badan Khamzat. Dan sekarang, yang media-media bahas adalah kemenangan Khamzat yang luar biasa, bukan malah beratnya. Dana White di post-fight interview dan Coach Andreas Michael pun mengatakan bahwa kedepannya Khamzat akan bertanding di middleweight, bukan lagi di welterweight. Kita memang tidak boleh mempercayai begitu saja apapun yang kita lihat. Tapi, kita juga tidak bijak untuk membantah begitu saja segala sesuatu yang kita lihat. Apalagi, kalau alasannya cuma karena tidak terima melihat idola kita melakukan kesalahan. Justru menurut gua, pertandingan yang tanda kutip settingan adalah Nate Diaz versus Tony Ferguson kemarin. Bukan settingan bersama UFC, namun settingan di antara kedua veteran ini saja. Dari pilihan yang tersedia, nama Tony Ferguson lah yang Nate Diaz pandang layak untuk menggantikan Khamzat mengisi main event. Selain berasal dari era yang sama, Nate dan Tony sama-sama putra California. Nate dari 209 Stockton dan Tony dari 805 Oxnard. Pertandingan pun berlangsung cukup aneh. Memang mereka saling baku hantam dengan niat merusak satu sama lain. Namun tempo yang lambat ditambah jeda-jeda aneh yang dilakukan Nate Diaz membuat duel ini tampak seperti duel hiburan. Tony melakukan leg kick brutal yang sempat membuat Nate Diaz berhenti bertanding. Namun Tony mengikuti gimmick yang dimainkan Nate. Hingga akhirnya, di ronde keempat, usai menerima gempuran tinju Nate Diaz, Tony menjadi panik wrestler dan menembakkan takedown-nya. Selayaknya didikan Cesar Gracie Jiu-Jitsu sejati, Nate Diaz dengan sigap menangkap leher Tony Ferguson dengan giletin dan tidak sampai 2 detik, Tony tap out. Tap out dari Tony ini semakin membuktikan duel hiburan yang mereka bangun ini. Tony yang seumur hidupnya dikenal sebagai fighter tangguh, di mana ia lebih memilih tangannya copot ketika dikunci Oliveira dan memilih lututnya lepas ketika dikunci Beneil Darius, tap out hanya dalam waktu 2 detik. Sebagai orang yang kalah pun, Tony tampak terlalu senang. Hal ini sangat kontras dengan Tony yang dulu. Dalam UFC 238, Tony menang brutal atas Cowboy Cerrone. Namun walaupun tenang, Tony malah marah dan kesal.
Alasannya karena dokter menghentikan pertandingan setelah melihat kondisi Kobo yang terluka terlalu parah. Bagi Tony, dia mau mangsanya tewas di tangan dia sendiri, bukan di tangan dokter. Itulah salah satu contoh betapa bengisnya Tony dulu. Tapi sekarang, dia malah bahagia meskipun kalah. Ucapan Tony usai pertandingan pun menunjukkan bahwa Tony memang tidak mengincar kemenangan. Ia hanya mengincar pertunjukan. Kalau menurut gua, alasan Tony seperti ini ada dua. Yang pertama, tentu bentuk respect-nya kepada Nate Diaz dan ingin memberikan pertandingan perpisahan yang indah bagi Nate. Dan yang kedua, tentu karena uang. Penjadwalan mendadak ini menaikkan posisi Nate dan Tony dalam bernegosiasi dengan UFC. Dikabarkan Tony mendapatkan bayaran $500.000 untuk pertandingan ini. Padahal Tony kalah. Ini adalah bayaran Usman, seorang juara UFC welterweight dengan rekor 15 kemenangan beruntun dalam title fight kemarinnya. Untuk itu, nggak masalah kalah juga. Dilihat dari ranking dan karir Tony saat ini, bisa dibilang ini adalah kesempatan Tony mendapatkan uang sebanyak ini dari UFC. Jangankan uang, ini adalah kesempatan terakhir Tony menjadi main event atau malah mengisi UFC berangka. Karena setelah ini, mungkin Tony hanya akan mengisi prelim atau bahkan UFC Fight Night saja. Terlepas dari settingan pertandingan perpisahan atau mental Tony yang siap kalah atau tidak, penampilan Tony kemarin benar-benar mengecewakan. Selain kecepatan dan ketajaman sikut-sikutan yang menjadi ciri khasnya itu hilang, insting pembunuhnya juga hilang. Usai menghabisi kaki Nate Diaz, dan Nate Diaz mendadak berhenti bertanding dan memainkan gimmicknya, Tony malah ikut meladeni gimmicknya. Mungkin memang karena bentuk respect. Tapi kalau Tony yang dulu, pasti bakal ngejar Nate dan mengincar finish. Seperti ketika melawan Pettis dulu. Sesuai julukannya Showtime, Anthony Pettis juga banyak melakukan selebrasi dalam duelnya melawan Tony. Tapi Tony menghiraukannya dan tetap mengincar nyawa Pettis. Kurang lebih sama seperti Khamzat kemarin. Gak ada urusan touch glove-an. Masuk ke oktagon, udah langsung mode membunuh. Kini, semua yang ada pada Tony hilang. Tidak hanya fisik dan mentalnya, namun juga rekor-rekornya. Rekor sebagai fighter yang tidak pernah kalah knockout, hilang. Rekor sebagai fighter yang tidak pernah tap out, juga hilang. Selain perpisahan Nate Diaz, gue rasa pertandingan kemarin adalah momen yang tepat bagi Tony untuk pensiun juga. Tapi di post-fight interviewnya, Tony malah bilang, "Last minute replacement, I would have liked a little bit more time, but I'm back, man. Gotta fix some mistakes and Anjir, Tony, apalagi coba mau dicari? Seperti bahasan kita di awal, kalau begini terus, bukan tidak mungkin nama Tony hanya akan digunakan UFC untuk mendongkrak nama-nama bintang barunya. Atau malah, ini sudah terjadi. Semakin lama Tony malah semakin menghancurkan legasinya sendiri. Lama-kelamaan, fans MMA yang baru mengikuti UFC 3 atau 2 tahun terakhir gak bakal percaya kalau kita bilang dulu Tony adalah rival terbesar Khabib dan dianggap sebagai orang yang akan menodai rekor sempurna Khabib. Di sisi lain, Nate Diaz berhasil pensiun dengan sempurna. Bahkan kebetulan di luar nalar pun terjadi, di mana Nate Diaz mengunci Tony ketika waktu tepat menunjukkan angka 209. Dengan terselamatkannya nyawa dan harga diri Nate Diaz dari Khamzat, nilai jualnya sebagai free agent juga semakin tinggi. Masa depan Nate Diaz cerah. Lalu bagaimana dengan Tony? Meskipun di oktagon dia bilang dia ingin segera kembali, untungnya dalam post-fight press conference, Tony bilang ia ingin fokus menyelesaikan kuliah dulu. Kocak memang. Waktu pertama gue denger juga, gue kaget. Apalagi Tony bilang dia mau menyelesaikan studi jurusan bisnisnya di Harvard. Hah? Harvard? He is real challenge. I respect his skills, but like fighter, he's very good fighter. But why people don't like him? Because he's stupid guy. That's why nobody understand him. I'm very educated, Like honestly, he look like. Respect kepada kedua legenda ini, terutama Tony yang tanpa kita sadari di usianya yang sudah mau menginjak 40 tahun, ternyata dalam kurun waktu 2 tahun ini dia telah bertanding jauh lebih aktif ketimbang atlet-atlet di masa primanya. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah bertanding 5 kali. Demikian Fight Recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Terima kasih.